kalau mau calon kepala daerah otomatis PNS-nya siap dilepas, ketua PGRI-nya siap dilepas atau semuanya, ini gimana Pak? Nah gini Pak, banyak banget orang yang ikut lomba mau jadi PNS nih Pak, bahkan berbondong-bondong orang yang mau jadi PNS, dan Bapak sendiri enaknya mau uang PNS itu sendiri. Apabila memang undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan kita harus mundur, kita harus mundur. Saya harus mundur jadi pegawai negeri. Saya harus mundur jadi pegawai negeri. Saya harus mundur jadi pegawai negeri. Jadi memang kalau kita punya tujuan, kalau kita punya motivasi hidup, pasti kita akan merasa semua pun kita tinggalin gitu ya. Jadi kita akan kejar tujuannya itu. Biasa gini Pak, saya bisa melihat bahwa benar itu nggak enak loh Pak. Ya. Nah itu gimana nanti menangani sesuatu yang benar? Karena gini Pak, jujur aja sebagai manusia, saya ketika mulai hidup benar itu tantangannya banyak gitu loh. Bahkan kita udah ngeliat contoh banyak gitu kan, pemimpin-pemimpin yang benar, seperti ya katakanlah pemimpin itu kan orang benar, dampaknya akhir gitu kan. Nah itu nanti gimana Pak untuk menyikapin hal itu kalau misalnya bahkan ada serangan, kayak kita ngelihat kan itu orang benar pasti siap diserang gitu Pak. Bukan hanya kita aja yang udahlah kayak gitu. Itu gimana strategi untuk menanggap orang-orang yang bakal melawan kebenaran itu Pak? Sahabat, hari ini saya akan mewawancarai seseorang yang punya misi, yang punya visi, yang punya tujuan hidup. Siapa dia orangnya, nanti kita akan diskusinya. Yang jelas saya hari ini akan bertemu dengan seseorang yang punya tujuan hidup. Tujuannya itu yang saya pengen bahas. Apa sih tujuannya, apa sih motifnya. Nah teman-teman, sebelum lanjut video ini, teman-teman subscribe channel YouTube ini biar teman-teman tahu nanti apa aja yang akan kita bahas, apa aja yang kita tanyakan, biar teman-teman tahu, biar teman-teman teredukasi pemikirannya. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like dan komen apabila ada yang pengen dikomentari. Silakan kalian subscribe. Oke guys, thank you buat subscribe-nya, yang udah subscribe dan yang belum subscribe juga nggak apa-apa. Saya ucapkan juga terima kasih. Jadi saya pengen berdiskusi tentang hal-hal yang membangun guys. Nah di video kali ini saya juga pengen membahas bertemu langsung dengan orang yang punya visi, yang punya misi, bahkan yang punya tujuan hidup guys. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata. Nah saya pengen bahas tentang tujuannya nanti. Apa aja sih tujuannya guys? Kalian bisa saksikan video ini sampai habis. Nanti kita akan berbicara tentang hal yang membangun, bukan hanya sekedar kata-kata tapi sebuah tindakan guys. Nah oke, langsung saja sebelum lanjut video ini, kalian subscribe channel YouTube ini, like juga akan suka. Oke, langsung saja bintang tamu saya Bapak Rudi Pak. Ya. Halo Pak. Gimana kabar Pak? Baik ya. Pak, saya ini ngelihat di banyak postingan Bapak, khususnya di tentang Bengkayang membangun nih Pak. Dan juga di jalan-jalan dari Pontianak ke Bengkayang ke kampung halaman saya Pak, itu ada baliho Bapak. Nah, saya pengen tanya nih Pak, itu kan baliho kayaknya bakal calon bupati nih Pak. Ya benar. Apa sih Pak, kalau boleh tahu nih biar teman-teman saya juga tahu Pak, tujuan utama mau jadi kepala daerah Bengkayang nih Pak? Yang pertama, memang apa yang dikatakan tadi itu benar ya. Iya iya. Memang ingin menjadi kepala daerah atau dalam hal ini bupati, itu bukan sesuatu yang main-main. Iya betul. Bukan sesuatu yang coba-coba. Tetapi punya maksud dan tujuan. Kalau coba-coba sayang uangnya Pak. Iya, benar. Uangnya kita capek-capek gitu kan Ini Pak. sudah benar. Sudah dalam hitungan yang benar, sudah dalam perencanaan yang benar, dan tentu punya maksud dan tujuan. Wah, itu dasarnya aja udah benar. Semuanya juga udah benar. Pastikan kalian nanti pilih orang yang benar guys ya. Biar akhirnya juga benar gitu ya. Ya, kalau orang benar itu enak ngomongnya. Ya, oke Pak. Ini kan tadi ngomong biaya tuh bakalan nggak sedikit biaya yang dibutuhkan, itu banyak Pak. Kira-kira ini udah dipersiapkan atau belum nih Pak, biar teman-teman juga tahu gitu? Ya kita pasti tahu persis bahwa dalam pencalonan seorang kepala daerah, betul, apalagi situasi geografis Bengkayang yang cukup luas, walaupun jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, tapi secara geografis dan demografinya itu cukup luas. Jadi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, terkait kalau sudah dipersiapkan atau belum,
Ya, tentu itu semua sudah dipersiapkan. Oke, tapi saya di sini nggak membahas biayanya Pak, karena kalau kita bicara tentang duit siap berhadapan dengan masalahnya Pak. Saya lebih ke misi ya Pak, lebih ke action gitu kan. Saya juga ngelihat Bapak ini aktif dalam sebuah perkumpulan PGRI ya Pak ya. Maksudnya bisa dijelaskan nggak PGRI itu apa, goalnya seperti apa gitu Pak? Kalau bicara PGRI bukan sekadar aktif ya. Betul. Saya adalah ketua PGRI Kabupaten Bengkayang. Oh iya. Bahkan ini memasuki masa kepengurusan periode kedua. Oke, masih lama ya. Ya. Nah nih Pak, kalau seandainya nih kan aturan pemerintah undang-undang kan mengatur kalau mau calon kepala daerah otomatis PNS-nya siap dilepas, ketua PGRI-nya siap dilepas atau semuanya, ini gimana Pak? Ya, kita sama-sama tahu aturan ya. Iya, karena gini Pak, banyak banget orang yang ikut lomba mau jadi PNS nih Pak. Bahkan berbondong-bondong orang yang mau jadi PNS. Dan Bapak sendiri enaknya mau uang PNS itu sendiri. Itu gimana Pak? Ya, cerita PNS, memang saya sekarang sebagai ASN ya. Oke. Saya bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang. Oke. Nah, terkait dengan itu kita patuh dan taat aturan. Oke. Kita harus patuh dan taat aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Apabila nanti calon seorang kepala daerah diamanatkan untuk cuti, saya bersedia cuti. Itu cuti apa ngundurin diri Pak kalau dalam aturannya? Kalau memang aturan dan tata cara perundang-undangan yang mengamanatkan kita harus mundur, saya juga bersedia mundur sebagai pegawai negeri. Siap mundur nih sahabat channel YouTube Edi Subrata. Jadi orang yang saya juga ngelihat nih Pak, banyak banget orang yang berbondong-bondong untuk daftar PNS Pak. Ya. Itu kayak zona titik aman gitu ya Pak ya. Oke, nggak mudah sih untuk ngelepasin itu semua teman-teman. Jadi memang kalau kita punya tujuan, kalau kita punya motivasi hidup, pasti kita akan merasa semua pun kita tinggalin gitu ya. Jadi kita akan kejar tujuannya itu. Nah Pak, saya pengen lagi sedikit nih Pak, masih boleh agak lebih dalam nih Pak? Boleh. Tentu ini nggak mudah kan. Dulu perjuangannya juga untuk jadi ketua PGRI juga nggak mudah. Jadi untuk jadi PNS juga sangat tidak mudah gitu Pak. Nah ini Pak, misi hal yang utama Pak, kan tadi kalau misalnya udah lepas jabatan semuanya udah gitu kan, nanti kalau udah sudah terdaftar sebagai calon legislatif kepala daerah gitu kan, hal apa yang akan dibuat seandainya nih Pak, tanda kutip ya teman-teman, kalau udah jadi bupati Kabupaten Bengkayang, hal apa yang pengen dibangun pertama kali Pak? Terkait dengan pegawai negeri dulu tadi kan ya. Memang hidup ini kan pilihan. Iya betul. Tidak mungkin semua hal, semua sektor, semua bidang harus kita rangkul semua. Betul. Ketika kita menekuni satu bidang, yang lain kita lepas. Iya. Nah, artinya sekarang ya latar belakang saya dulu kan guru nih. Iya. Nah, setelah guru saya dipercayakan menjadi pegawai di struktural di Kabupaten Bengkayang. Oke. Ya, saya lepaskan gurunya. Nah, Oke. sekarang apabila saya punya keinginan dan cita-cita untuk membangun Bengkayang secara menyeluruh, tentu ya apabila memang undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan kita harus mundur, ya kita harus mundur, saya harus mundur jadi pegawai negeri. Oke. Kemudian terkait dengan nanti saya kalau sudah dipercayakan menjadi bupati. Amin Pak, amin, saya doakan Pak. Nanti ya. Langkah yang pertama yang saya akan buat adalah penataan kepegawaian. Iya, kepegawaian semua gitu Iya, ya. dari sekretariat daerah, kemudian ke organisasi perangkat daerah, sampai kepada unit-unit pelaksana teknis yang ada di kecamatan, bahkan sampai di desa, pemerintahan desa juga akan kita tata kelola yang baik. Oke, tentu tadi seperti motif awalnya itu kan udah benar nih Pak. Jadi semuanya juga harus benar dong. Jadi kalau udah jadi nanti itu kan ibaratnya rumah Bapak tuh harus dibenarin semua gitu kan. Ibaratnya kalau nggak benar itu nanti mengganggu kan Pak ya, mengganggu proses percepatan pembangunan, percepatan pendidikan gitu. Nah, berarti hal yang utama itu membenahin dulu Pak ya untuk rumah sendiri gitu lah ya. Memeta dan menata kepegawaian. Karena
kepegawaian itu adalah motor utama ya, motor utama ya, untuk menggerak semua aspek yang akan dijalankan di roda pemerintahan. Oke. Mulai dari pegawainya dulu ya. Ya. Oke, buat teman-teman yang berada di pegawai Bengkayang, siap-siap menjadi yang benar gitu. Ya. Biasa gini Pak, saya bisa melihat bahwa benar itu nggak enak loh Pak. Ya. Nah itu gimana nanti menangani sesuatu yang benar? Karena gini Pak, jujur aja sebagai manusia, saya ketika mulai hidup benar itu tantangannya banyak gitu loh. Bahkan kita udah ngeliat contoh banyak gitu kan, pemimpin-pemimpin yang benar seperti ya katakanlah pemimpin mantannya DKI Pak, itu kan orang benar, dampaknya akhir gitu kan. Nah itu nanti gimana Pak untuk menyikapin hal itu kalau misalnya bahkan ada serangan kayak kita ngelihat kan, itu orang benar pasti siap diserang gitu Pak, bukan hanya kita aja yang udahlah kayak gitu. Itu gimana strategi untuk menanggap orang-orang yang bakal melawan kebenaran itu Pak? Hidup itu memang harus benar. Iya betul lah. Supaya kita benar harus hidup dan berjalanlah sesuai dengan kitab suci. Iya. Nah, kitab suci pemerintahan, kitab suci kepegawaian itu adalah aturan. Aturan ya. Ya, kalau kitab suci dalam agama ya kitabnya atau Al-Qur'an dan segala macam. Oke. Tapi supaya kita ini bisa hidup benar, supaya kita ini tidak keluar dari rel dalam masa bertugas dan melaksanakan amanat rakyat dan pemerintah serta amanah negara. Dalam hal ini kan kita bicara kepala daerah. Nah, jadi kitab sucinya adalah peraturan dan perundang-undangan. Nah, apapun yang terjadi kalau kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kita posisinya benar. Tidak akan bisa yang menyalahkan kita. Ya, karena kebenaran ya tetap kebenaran gitu Pak ya. Artinya sekali lagi saya garis bawahi bahwa kitab sucinya kepala daerah, kepegawaian dan seluruh kita yang menjalani roda pemerintahan itu adalah aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guys, pastikan kalian hidup dalam aturan. Jangan sampai melanggar sistem, jangan sampai melanggar jalur Pak ya. Benar. Kalau melanggar jalur itu bisa tabrakan, celaka gitu kan Pak ya. Oke Pak, wah ini kayaknya agak sedikit nambah nih Pak waktunya. Jadi tadi setelah membenarkan di dalam struktur motornya tadi gitu Pak, apalagi Pak langkah-langkah untuk ini kan khusus untuk pegawai, untuk masyarakat luas gitu Pak. Mungkin saya sebagai orang awam nih, saya kan orang masyarakat biasa gitu kan. Ya kalau itu udah dibenahin. Sebagai orang awam, dampaknya nanti kalau Bapak menjadi kepala daerah apa nih Pak? Kayak gitu. Apakah pendidikan, apakah sosial atau apa gitu Pak? Kita harus punya seperti biasa ya, bahwa seorang kepala daerah ketika terpilih, dia tentu ditantang oleh tantangan pertama, apa sih program 100 harinya. Itu pasti ya, mulai dari presiden, semua gubernur, bupati, wali kota, itu pasti apa program 100 hari. Kalau saya nanti dipercayakan oleh masyarakat Bengkayang, program 100 harinya adalah pembenahan data. Adalah yang dalam bentuk gimana nih Pak? Data semua aspek yang ada di Kabupaten Bengkayang, mulai dari data kependudukan, data pertanian, data infrastruktur, semua. Nah, omong kosong saja kalau kita membangun tanpa didasari dengan data. Ya itu ibaratnya kalau saya mau ketemu Bapak harus SMS dulu gitu kan. Ada nomornya, ada datanya. Iya harus jelas ya. Kalau nggak ada ya nggak nyambung kan gitu ya. Kalau udah punya data ini apa lagi nih Pak? Setelah dari data yang ada, ya tentu kita punya program unggulan. Salah satunya Pak mungkin bisa program unggulan satu diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan para petani. Karena saya tahu Bengkayang ini di atas 50% masyarakatnya adalah petani. Bapak saya petani Pak. Bapak saya petani juga nih. Nah, oleh karena itu saya sudah punya peta bahwa di atas 50% bahkan sampai 70% masyarakat Kabupaten Bengkayang itu adalah petani. Oleh karena itu program unggulan, program utama ketika nanti saya dipercayakan jadi Bupati Bengkayang adalah peningkatan kesejahteraan petani. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan petani? Bagaimana kita menumbuh kembangkan minat orang jadi bergairah bertani? Tentu satu stimulus yang saya tawarkan adalah memberi bibit gratis dan pupuk gratis kepada
kelompok tani. Iya, Ya. kelompok tani. Wah. Tentu pemberian ini tentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Iya dong, ada aturan yang aturan berlaku, juga, iya. harus ada aturan main gitu kan. Iya. Nggak bisa sembarangan langsung kasih plat petani enggak. Benar. Ya, betul, Tentu harus ada aturan. misalnya petani ini dia bisa dapat pupuk dan bibit gratis apabila dia terdaftar di kelompok tani. Iya. Kelompok tani ini juga terdaftar secara tertulis bahkan secara online di Kementan. Oke, kan tadi juga Bapak udah bilang data gitu kan, bicara soal data, tentu data-data yang itu yang Bapak perbarui Nah gitu itu kan. dia. Iya. Jadi kita harus tahu berapa ratus bahkan berapa ribu kelompok tani yang ada di Kabupaten Bengkayang. Kemudian kita pecah lagi dalam perkecamatan. Oke. Kemudian nanti kita perkuat di Balai Penyuluh Pertanian. Oke. Nah kalau kita bentuk petaninya banyak, kelompok tanian banyak, anggotanya banyak, tanpa kita perkuat di penyuluh pertaniannya atau badan penyuluh pertaniannya, itu nanti hasilnya juga nihil gitu. Oke, guys, saya sedikit dapat inspirasi dari apa yang disampaikan beliau. Yang pertama itu ketika kita berada di dalam jalur, maka kita itu akan jalannya itu nyaman. Jadi pastikan kalian juga berada dalam jalur gitu ya, berada di dalam sebuah sistem yang benar gitu ya. Saya juga baru mendapat statement bahwa harus benar, hidup benar seperti yang Pak Rudi bilang tadi. Nah Pak, ini kan udah di data motornya, data petaninya. Selain untuk anak-anak muda nih Pak, karena penonton saya kebanyakan anak-anak muda Pak. Oh, iya. Iya, maksudnya apa yang ditawarkan untuk anak-anak muda?